Roh Kudus yang mempersyukurkan kita saat ini, maka itu marilah kita bersekutu di dalam sukacita memuji Allah yang telah memberi Roh Kudus kepada kita. Marilah kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Nina HKBP nomor 108 ayat 1 dan ayat 2. Buatlah gapura dan hiasan bunga, korban baginya. Inilah saatnya, hari Pentakosta, hari yang besar. Roh penghibur telah datang dari Bapa dan Anaknya bagi jemaatnya. Sambutlah meriah rahmat dan kasih-Nya bagi umat-Nya. Dia menyinari hati sanubari, riang berseri. Dengan kehadirannya tiada lagi duka cita, siksa dan derita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat hidup kamu menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Turunlah Engkau Roh Kudus,
Dengarlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu dari Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan keselamatan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita bernyanyi. Datanglah ya Roh Penghibur, memenuhi hatiku, agar hatiku ceria, menyanyikan rahmat-Mu. Aku mau seperti malaikat, memuliakan nama-Mu. Ku memuji Kau Tuhanku, benteng pertahananku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel untuk minggu hari ini, yaitu dari Kejadian 41 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikian bunyinya, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian, berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya emas pada lehernya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu. Hikmat-Mu penuhi kami, menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat merayakan Hari Pentakosta bagi kita. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta Jemaat pada hari Minggu 19/2024. Warta Umum. Warta kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Romulus Aritonang, putra dari Bapak Sintua Marulim Aritonang, Ibu Merdina Boru Hutagalung, alamat Jalan Segar 2, Jemaat HKBP Jalan Segar, Resort Pekanbaru, dengan Friska Fani Boru Silain SE, putri dari Bapak Silain almarhum, Ibu R. Boru Manurung, alamat Jalan Abdul Malik Perum de Hang Tua, Blok D 16, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 Mei 2024 pukul 11 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Samuel Tu Sutrisno Aritonang AMD, putra dari Bapak Albinar Aritonang, Ibu Selma Boru Haryanja, alamat Jalan Metrologi Blok 3 Medan, Jemaat HKBP Tegal Rejo, Resort Tegal Rejo, Medan, dengan Tabita Fitrin Martina Uli Boru Sitorus Escape Nurse, putri dari Bapak Sintua M. Sitorus SE, Ibu T. Boru Manurung SPD, alamat Jalan Sukamakmur nomor 21A, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Mei 2024 di HKBP Tegal Rejo, Resort Tegal Rejo, Medan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Brian Martin Harungguan Marbun, putra dari Bapak Sintua GB Marbun, Ibu M. Borositompul, alamat Jalan Sidorejo, Gang Mutiara, Jemaat HKBP Dumai, Resort Dumai, dengan Stefani Agnesia Boru Manulang, putri dari Bapak Sahat Mauli Manulang, Ibu Riyama Boru Sihombing, alamat Jalan Fajar 1 nomor 11, Sektor Labu Baru Barat, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Mei 2024 di HKBP Dumai, Resort Dumai. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Ibtu Rivaldo Grever Hasiholan Sinaga, STRK SIK CPHR CBA,
putra dari Bapak Mangihut Sinaga SHM Hum, Ibu Dr. Randa Linda Meriati Borunapitupulu, alamat Citra Grand G1 nomor 5 Cibubur, Jemaat HKBP Jati Sampurna, Resort Jati Sampurna, dengan Mutiha Angeline Borunapitupulu SKG, putri dari Bapak Insinyur Halomoan Napitupulu, Ibu Dr. Gigi Sondang Boru Haryanja, alamat Perum Kuantan Regency Cluster The Garden F7, Sektor Bambu Kuning Tenayan, Jemaat HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Juni 2024 di HKBP Jati Sempurna Resort Jati Sempurna. Jemaat meninggal. Minggu 12 Mei 2024 telah meninggal dunia Bapak Marulak Sitompul, Opu Iren, umur 69 tahun. Alamat Jalan Pesisir Ujung, Gang Hiu, di belakang PT ACI, Sektor Pesisir Rumbai. Hari Sabtu 18 Mei 2024 telah meninggal dunia Bapak Meladi Sihombing, Opu Meme, umur 67 tahun, suami dari Ibu Surta Uli Boru Siahaan, alamat Jalan Sukaterus 3 nomor 31 Sektor Pintu Angin Sukaterus. Minggu hari ini 19 Mei 2024 diadakan kebaktian di rumah duka masuk pukul 9.30 WIB yang dipimpin oleh Inang Bibel from Mas Rio Sinaga. Diharapkan kepada jemaat Sektor Pintu Angin Sukaterus untuk mengikuti kebaktian tersebut. Sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan dari 1 Anugerah Teknik Jalan Melati Indah, 1 unit kulkas Polytron 2 pintu untuk rumah dinas Huria. Yang kedua, gereja menerima sumbangan dari Gracia dan Danela Simanjuntak, Sekolah Minggu Padang Bulan, 1 unit TV monitor Sony 32 inch untuk ruang musik Singers. Majelis gereja dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Suara Koinonia, pelayanan. Minggu hari ini 19 Mei 2024 pukul 10 WIB. Pendeta Resort Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM melayani di HKBP Tampan sekaligus pelantikan fungsionaris dan penabalan Sintua. Pengadaan dan pemeliharaan sarana. Minggu hari ini 19 Mei 2024 kita akan mengumpulkan sokongan pengadaan pemeliharaan sarana khusus untuk sekolah minggu Batita, proyektor dan layar proyektor elektrik melalui amplop khusus. Kita hantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Peneguhan CD. Minggu hari ini 19 Mei 2024 pada ibadah pukul 17 WIB diadakan acara peneguhan CD berjumlah 1 orang putri. Penghiburan. Di minggu hari ini 19 Mei 2024 pukul 13 WIB akan diadakan penghiburan bagi keluarga M. Sitompul, Opu Iren, alamat Jalan Pesisir Ujung, Gang Hiu, belakang PT ACI, Sektor Pesisir Rumbai, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Mikhail O. Panjaitan STH. Diharapkan kehadiran semua jemaat Sektor Pesisir Rumbai untuk mengikuti ibadah penghiburan tersebut. Pesta Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Minggu hari ini adalah Pesta Pentakosta pertama, turunnya Roh Kudus. Hari Senin 20 Mei 2024, Pesta Pentakosta kedua. Kita akan mengadakan kebaktian
di gereja ini masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Seksi lansia. Hari Selasa 21 Mei 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja. Memakai baju olahraga warna orange. Kunjungan gerejawi. Program Seksi Perempuan Huria HKBP Pekanbaru tahun 2024 dalam tahun Okumene Inklusif 2024 akan mengadakan kunjungan gerejawi ke Huria Kristen Indonesia atau HKI di Plamboyan, Kecamatan Tapung Kampar yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Mei 2024 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Victor Singal H. Silalahi STH MM Pendeta Resort, Inang Bibel Fro, Mas Rio Sinaga dan Dewan Koinonia. Ibadah gabungan seksi paropuan. Hari Senin 27 Mei akan diadakan kebaktian gabungan seksi paropuan HKBP Pekanbaru masuk pukul 15 WIB. Diharapkan kepada ibu-ibu untuk dapat menghadirinya. Ulang tahun. Ini suara diakonnya. Yang pertama ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 19 sampai dengan 25 Mei 2024. Firman Tuhan yang menjadi renungan terambil dari Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jemaat yang sakit, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dalam perawatan pemulihan dan sakit menahun seperti yang ada tertera di warta jemaat. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari bukunya HKBP nomor 102 ayat 1 dan selanjutnya sambil menerangkan persembahan 1A dan 1B. Kudus kau datang
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Horas. Bagaimana kabarnya Mang Inang? Luar biasa tah. Sehat, puji Tuhan. Kiranya kita dalam senantiasa penyertaan yang daripada Tuhan untuk menjalani segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, firman Tuhan yang menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita hingga pada saat ini. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan di Minggu Pentakosta yang pertama, Kisah Para Rasul yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita semua memahami bahwa perjalanan kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak berjalan sendirian. Tentunya kita memahami kita sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ini, kita tidak berjalan secara sendirian. Karena ketika Yesus naik ke surga, Dia sudah menyampaikan pesan kepada murid-muridnya bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu, tetapi aku akan mengutus, aku akan memberi seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus,
yang akan diam di dalam kehidupan kamu dan akan menyertai kamu senantiasa. Inilah pesan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya bahwa diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kehidupan kita, yang senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya orang percaya bahwa sampai hari ini, kalau kita bisa menjalani kehidupan kita ini, hari demi hari kita jalani hingga pada saat itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin. Itu yang kita iman yang menginang. Allah akan mengutus Roh Kudus bagi orang yang percaya. Karena Allah tidak akan membiarkan manusia sendirian di tengah-tengah dunia ini. Maka peristiwa turunnya Roh Kudus adalah bukti penggenapan janji Tuhan Yesus bahwa Dia tidak membiarkan kita. Inilah buktinya. Hari turunnya Roh Kudus bahwa Dia tidak membiarkan kita sebagai orang yang percaya, melainkan Dia akan mengutus penolong yang lain yang akan menyertai, yang akan menguatkan setiap orang yang percaya, secara khusus para murid-muridnya pada saat itu. Marhite hasasaur nito di perwadia laho mabuhali akasisian naduing laho makatidakko Kristusi jara lao pasadan rohani nasida akasisian naido asa unang benasida ganggu, asa unang benasida mabiar laho pasahato barita nauli di sadok portibion. Maka sesuai dengan janji Bapa bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada murid-muridnya supaya bisa mereka melayani, supaya mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, yaitu memberitakan Injil bagi umat Israel pada perjanjian lama. Hari raya Pentakosta itu adalah hari raya memperingati diturunkannya hukum Tuhan di Gunung Sinai. Itu yang mereka peringati. Dan juga merupakan hari pengucapan syukur atas hasil panen yang mereka peroleh. Itu sebagai bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel, dan itulah yang mereka rayakan. Dan peristiwa hari raya ini, hari raya Pentakosta itu terjadi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, 50 hari setelah hari raya Paskah, dan jatuh pada minggu yang ke-7. 7 kali 7 sama dengan 49, tepat hari 50. Sesudah Paskah atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yaitu di tanggal 9 Mei yang kita rayakan di minggu lalu. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Sebenarnya amanginang Pentakosta itu tidak ada hubungannya atau tidak identik dengan pencurahan Roh Kudus. Maka ketika bicara tentang Pentakosta itu identik dengan hari ke-50 setelah Paskah atau hari raya untuk menyerahkan hasil panen. Itu yang sebenarnya. Mereka memperingati menerima hukum Taurat di Gunung Sinai dan merayakan hasil pesta panen pada saat itu.
Maka kalau kita melihat dalam teks firman Tuhan ini, bahwa di Yerusalem tidak sepi. Di Yerusalem itu banyak orang, karena memang kebetulan hari raya besar, hari raya syukuran panen. Itu yang saya bilang tadi. Hari raya Pentakosta, dan semua orang berbondong-bondong datang berkumpul pada saat itu. Jadi ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem, itu begitu ramai dengan banyak orang. Lalu ada di satu rumah, tiba-tiba sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu di ayat yang kedua itu. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyinya tiupan angin yang begitu keras, yang memenuhi seluruh rumah. Dan seterusnya hingga turunlah Roh Kudus kepada mereka, kepada rasul-rasul pada saat itu. Baru di kemudian harilah kita menyebutnya Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus. Karena pencurahan Roh Kudus itu bertepatan di hari Pentakosta. Lalu kita menyebut Pentakosta itu hari raya turunnya Roh Kudus. Yang pertama supaya kita memahami. Lalu pada peristiwa turunnya Roh Kudus, tanda yang pertama muncul adalah tiupan angin. Itu tadi yang di ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk-duduk. Pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang baru itu, kelahiran baru itu adalah seperti angin yang bertiup. Dari mana datangnya angin dan kemana perginya angin itu tak seorang pun yang tahu. Tetapi hembusan dari kehadiran angin itu dapat kita rasakan. Demikian jugalah pekerjaan Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan kita, kehidupan orang yang percaya itu. Meski tidak terlihat secara kasat mata, tetapi kita dapat merasakan kehadiran dan kekuatan Allah di dalam kehidupan kita ini. Itulah makna dari tiupan angin yang begitu keras. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Kita dapat merasakan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita ini. Lalu di ayat 3 dikatakan, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang begitu bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Di semajujung nasidai, ya tapi ada ingat ya, di sinetron mungkin ada orang nyala-nyala api. Timbul nyala-nyala api, hinggap. Maka api dalam peristiwa Pentakosta ini dinyatakan dalam bentuk lidah. Lidah api menunjukkan, berbicara tentang bersaksi. Bagaimana itu tanda kehadiran Allah juga. Ketika di perjanjian lama Allah menunjukkan dengan semak berduri, dengan api kepada bangsa Israel. Dan ini juga menunjukkan kehadiran Allah. Ini tanda kehadiran Allah bagi mereka. Maka ketika Roh Kudus memenuhi murid-muridnya yang pada saat itu, maka mereka bisa berkata-kata, menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Mereka bisa berkata-kata, menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Dan mereka berbicara dengan bahasa yang lain. Bahasa apa itu? Yaitu boleh kita lihat nanti di ayat 9 dan ayat 10. Bahasa Frigia, Familia, bahasa Mesir, bahasa Libya, bahasa Kirene, bahasa Roma.
Arab, Kreta, dan lain sebagainya. Itu bahasa-bahasa lain yang mulai mereka bahasakan. Lalu apakah mereka berbicara dengan bahasa yang lain? Tunggu dulu, di ayat yang ke-11b dikatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ada dua tafsiran yang menyatakan dalam teks ini. Ada orang yang mengatakan ketika mereka berbicara menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar itu, mereka berbicara dengan bahasa yang lain. Tetapi orang yang mendengar itu mengerti. Itu penafsir yang pertama mengatakan. Penafsir yang kedua juga mengatakan, ada juga yang lain mengatakan ketika mereka berbicara, bahasa yang sampai ke pendengar itu, ke telinga mereka yang mendengar itu, sesuai dengan dari mana asal mereka. Jadi nangpe halak batak contohna di si, alai di pasahat nasida, tu bahasa-bahasa Frisia, Arab, Mesir, itu nasahat tu si pareon nasida, ke pendengar mereka. Lalu yang mau saya katakan, apapun itu, bagaimanapun itu yang benarnya, tetapi yang pasti itu amanginang, bahasa lain yang dimaksud di sini adalah bahasa yang sangat dimengerti. Orang yang mendengar itu bisa mengerti. Turunnya Roh Kudus membuat apa yang diucapkan oleh orang-orang itu sangat dimengerti. Bukan tidak dimengerti. Ini perbandingan dengan gereja bahasa Roh Kudus, berbahasa roh. Mari kita lihat, apakah memang ketika di gereja yang ada berbahasa roh, dan kita HKBP menolak bahasa roh glosolalia. Di konfesi kita itu sangat jelas. Ketika kita membaca konfesi HKBP, karena itu membuat keributan dalam persekutuan. Jadi kita tolak, HKBP menolak glosolalia, bahasa roh. Lalu bagaimana kita bandingkan? Apakah memang mengerti orang yang mendengar itu ketika berbahasa roh? Itu yang mau saya katakan, ketika berbahasa roh itu, orang yang mendengar mengerti, bukan tidak dimengerti. Lalu selanjutnya Roh Kudus membuat orang memahami firman Tuhan. Ketika kita lihat nanti di ayat yang 41, maka tidak heran habis Petrus berkhotbah 3.000 orang langsung percaya dan langsung bertobat. Maka bahasa roh itu memahami firman Tuhan. Turunnya Roh Kudus tidak membuat orang enggak paham firman Tuhan, tetapi langsung memahami firman Tuhan. Maka sangat jelas bahwa dampak dari pekerjaan Roh Kudus itu membuat orang berubah. Maka dampak dari pekerjaan Roh Kudus itu membuat orang bertobat. Dampak dari pekerjaan Roh Kudus itu membuat orang diselamatkan. Dan yang terakhir, apa reaksi dari peristiwa turunnya Roh Kudus itu? Apa reaksi orang yang berkumpul pada saat itu? Ayat 12 dan ayat 13. Mereka tercengang-cengang. Mereka termangu-mangu. Dan ada juga menyindir. Masih pagi, sudah mabuk. Maka pekerjaan dari Roh Kudus itu bisa ada dua. Reaksi orang yang menerimanya dan reaksi orang yang menolaknya. Itulah reaksi pekerjaan Roh Kudus itu. Karena memang dulu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah juga memang ada orang yang menerimanya dan ada juga orang yang
menolaknya. Ada yang terheran-heran, ada juga orang yang menyindir, nama Bu Darwon, pagi-pagi dope ngabar bahasa songonina sida. Maka melalui firman hari ini, amanginang kita mau diingatkan bahwa apa peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Apa peranan Roh Kudus itu dalam hidupmu? Dalam firman ini kita diingatkan bahwa peranan Roh Kudus itu dalam hidup kita adalah memperlengkapi umatnya dalam melayani sesuai dengan kebutuhannya. Dan ketaatan para murid untuk tetap tinggal di Yerusalem atas perintah Yesus itulah yang membuat mereka dicurahi Roh Kudus yang dijanjikan Yesus Kristus itu. Artinya manginang, orang-orang yang taat kepada Yesus Kristuslah yang benar-benar menerima Roh Kudus itu. Maka jangan kita pernah berpikir tanpa ketaatan kepada Kristus Yesus, tanpa iman kita kepada Yesus Kristus, Roh Kudus itu turun kepada kita. Bagaimana murid-murid itu taat berdiam sesuai dengan perintah Yesus. Demikian juga dalam kehidupan kita ketika kita taat kepada Yesus, benar-benar menerima Roh Kudus itu. Tanpa itu kita tidak bisa menerima Roh Kudus. Maka apa yang boleh kita pegang dari kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang boleh kita bawa pulang dari firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama manginang, Roh Kudus itu mengobarkan semangat yang baru di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu mengobarkan semangat yang baru di dalam kehidupan kita yang beriman ini, membuat kita tangguh, membuat kita teguh, sehingga kita dapat bersaksi, sehingga kita dapat bersekutu dan melayani Dia. Dan Roh Kudus juga membantu kita untuk semakin beriman yang teguh dan tangguh, untuk tidak takut lagi menghadapi tantangan, untuk tidak takut lagi menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Kuasa Roh Kuduslah yang mengubahkan kehidupan kita ini untuk lebih berani memberitakan Injil dan berani mempersekutukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Maka setiap orang yang percaya hidup menurut Roh Kudus senantiasa ditandai oleh perubahan yang terus menerus. Roh Kuduslah yang menggerakkan kita untuk melakukan yang benar. Ini yang pertama, mengubah kita supaya lebih baik dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang hidup di dalam Roh, akan selalu memulai segala sesuatu dalam nama Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam Roh Kudus itu, dia akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita ini. Jadi Roh Kuduslah yang bekerja dalam diri kita ini untuk mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Ima perbuatan itu di Galatia 5 ayat 22. Kasih, sukacita, kelemah lembut, kesabaran sampai penguasaan diri. Ima perbuatan itu mampu melakukan perbuatan-perbuatan kasih di dalam kehidupan kita ini. Dan yang terakhir amanginang, Roh Kudus mampu membuat orang mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Roh Kudus mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka untuk menutup firman Tuhan ini, saya mau katakan kepada kita semua ini amanginang, engkau membutuhkan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Roh Kudus sudah dicurahkan
di dalam kehidupan kita hingga pada saat ini, maka perlihatkanlah gerakan-gerakan yang dinamis, perubahan-perubahan yang lebih baik di dalam kehidupan kita ini. Sebab itulah yang mengerjakan tiap panggilan kita, entah itu kita di gereja, di dalam melayani Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita, di ruang lingkup kita, atau di tengah-tengah pekerjaan kita. Itulah yang menuntun kita supaya perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Maka dalam kehidupan kita ini, terimalah Roh Kudus itu di dalam hidup kita ini. Selamat hari Pentakosta, karya Roh Kudus telah diberikan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami hingga pada saat ini. Dan itu benar-benar mengubah kehidupan kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Mengubah kehidupan kami untuk melakukan, mendorong kebaikan, kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan atas karya Roh Kudus yang Engkau telah curahkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebab itulah yang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami hingga pada saat itu. Tanpa itu Tuhan, kami tidak dapat melakukan menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupan kami ini. Sebab Roh Kudus-Mu lah yang menuntun kami di dalam kehidupan kami ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berkumpul di sini seluruhnya. Tuhanlah memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Berkati setiap pekerjaan tangan mereka. Berkati keluarga mereka pribadi lepas pribadi. Sertai mereka Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus yang daripada-Mu, supaya mereka semakin bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, tengah-tengah pekerjaan tangan mereka. Berkati anak-anak mereka dalam setiap pekerjaan tangannya, dalam perkuliahan, di dalam sekolah. Tuhanlah senantiasa menyertai. Berkati juga jemaat-Mu yang mengalami penderitaan, yang mengalami duka cita pada saat di keluarga si Hombing. Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang menghibur. Engkaulah Tuhan penghiburan yang kami terima dalam kehidupan kami ini. Kami yakinkan jemaat-Mu keluarga si Hombing yang mengalami duka cita pada saat ini, supaya mereka tidak putus asa, tapi mereka tetap mengandalkan Tuhan, sebab hidup dan mati kami hanya kepada Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit amang ginting. Tuhanlah yang memulihkannya, Tuhanlah yang memberikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mengalami duka cita, sakit penyakit, mengalami kesulitan ekonomi dalam kehidupan mereka, Engkau tunjukkan jalan dalam kehidupan jemaat-Mu, supaya mereka senantiasa di dalam penyertaan yang daripada Tuhan, supaya mereka senantiasa tetap mengandalkan Tuhan. Sebab ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menunjukkan jalan dalam kehidupan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyi HKBP nomor 461 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan kedua ke depan mimbar. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Utuslah Roh-Mu membebaskanku, selamatkanlah ya Tuhanku. Pandanglah tubuh serta jiwaku, selamatkanlah ya Tuhanku. Jauhkanlah godaan dariku yang menghalangi pesan firman-Mu, yang meruntuhkan rohmu Tuhanku. Selamatkanlah ya Tuhanku. Berikan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku, Maha besar. Kan ku taklukkan semua musuh-Mu, ya Tuhanku, Maha besar. Memberitakan firman-Mu selalu, orang sesat perlu diselamatkan. Terima mereka dengan kasih-Mu, ya Tuhanku, Maha besar. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku.
Tuhanku Maha besar. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Kau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberitaan Injil, pengajar yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegarkan hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemahkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin
bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Selamat menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati setiap perjalanan hidup kita.